Film dibuka dengan sekumpulan orang yang sedang melangsungkan tradisi ritual untuk leluhur mereka. Dalam ritual tersebut, sambil diiringi lagu pemanggil naga, mereka menumbalkan gadis perawan untuk dipersembahkan kepada leluhur mereka, yaitu naga. Dalam mainan yang berbentuk seperti wayang kulit, seseorang bercerita di mana orang yang tak kuasa melihat pujaan hatinya terambil mencari tahu keberadaan sarang naga untuk menyelamatkan kekasihnya. Singkatnya, karena tak berhasil menyelamatkan kekasihnya, maka pria tersebut menyatakan perang kepada naga. Dan karena rasa sakit dan marahnya menjadi satu kekuatan, akhirnya pria tersebut pun berhasil mengalahkan naga sehingga orang-orang memanggilnya dengan sebutan penakluk naga. Alur maju puluhan tahun setelahnya, dan ritual yang dulunya sangat menakutkan itu kini telah menjadi sebuah adat pernikahan. Sementara di satu rumah terlihat wanita cantik bernama Mira sedang dirias oleh Yaroslava kakaknya karena ini adalah hari pernikahannya. Mira adalah seorang putri bungsu dari Pangeran Miroslava yang akan dijodohkan dengan cucu dari sang penakluk naga yaitu Igor. Kemudian Mira dan kakaknya bertengkar karena Mira terus berimajinasi jika naga benar-benar ada, dan karena keributan tersebut Miroslava datang dan mulai menasihati Mira agar tak kekanak-kanakan karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang putri. Selanjutnya Mira yang telah mengenakan gaun pengantin menemui sang ayah untuk meminta restu. Setelahnya dia diarak keluar menemui calon suaminya, dan tiba-tiba Mira kini sekarang berada di dalam sebuah gua. Mira yang sepertinya baru bangun dari pingsannya nampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Menggunakan sebuah tali, Mira pun mencoba untuk keluar dari lubang gua tersebut. Namun tiba-tiba Mira dikagetkan dengan kemunculan luwak. Mira yang akan menyerang hewan tersebut mengambil sebuah batu, dan saat dia akan melemparnya, terdengar suara pria yang menyuruhnya untuk membuang batu tersebut. Mira lalu disuruh rebahan agar hewan tersebut melihat lehernya. Dan benar, setelah si luwak melihat leher Mira, dia pun segera pergi. Mira lalu meminta tolong kepada pria misterius itu agar dapat mengeluarkannya dari sini. Namun pria itu menjawab tak bisa. Kemudian dia balik bertanya alasan apa yang membuat Mira menyanyikan lagu pemanggil naga di hari pernikahannya. Dan ternyata Igorlah yang menyuruh Mira menyanyikan lagu tersebut tepat di hari pernikahannya. Perlahan ingatan Mira mulai membangkit dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita diajak flashback ke hari pernikahan Mira, di mana saat itu Mira sedang diarak menggunakan perahu sementara Igor bersiap untuk menarik perahunya. Masyarakat yang menonton lalu mulai bertanya-tanya mengapa mereka menyanyikan lagu pemanggil naga. Dan saat itu juga diiringi angin kencang, sang naga datang membawa Mira. Awalnya Igor berusaha menyelamatkan Mira. Dia menarik tali perahu sampai terlepas dari cengkerama naga, namun naga tetap kembali meraih Mira dan begitulah kisah yang dia ingat. Pria misterius itu kemudian memberikan sebuah obat luka untuknya. Dan saat sedang menerima obat tersebut, Mira kaget karena wajah pria misterius itu sama sekali tak kusut seperti seorang tahanan. Sambil mengobati luka yang dia dapat, Mira mengajak pria tersebut berkenalan. Namun pria itu mengaku tak memiliki nama, dan sekarang Mira yang sedang mengepang potongan rambutnya untuk dijadikan tali, akhirnya menamai pria tersebut Arman. Mira kemudian mengajak Arman berkenalan dengan mengelurkan tangannya, dan tepat saat tangan Arman menyentuh tangan Mira, Arman tiba-tiba menariknya sambil memperingatkan agar Mira tak pernah keluar karena ada naga. Kemudian naga yang tadi menculik Mira datang menakuti Mira. Singkatnya, setelah naga itu pergi, Mira yang khawatir Arman kenapa-napa mencari Arman dengan memukul lubang gua tersebut menggunakan batu. Setelah berhasil, Mira segera mencari Arman, namun dia tak menemukan tanda-tanda dari Arman. Lalu Mira kembali bertemu dengan naga tadi dan dia pun segera melarikan diri, namun saat dia berhasil keluar, yang dia lihat hanyalah sebuah tebing yang sangat curam.
Kemudian Arman datang sambil bertanya kenapa Mira keluar dari lubang gua. Dan Mira yang ketakutan balik bertanya siapakah Arman sebenarnya dan kenapa Luwak itu sangat mematuhi Arman. Arman mencoba menjelaskan, namun Mira tetap ketakutan dan dia yang terus berjalan ke belakang akhirnya jatuh dari tebing. Arman segera menolongnya dan pada scene inilah terungkap bahwa sosok Arman yang sebenarnya adalah seekor naga. Kemudian Arman yang telah berubah menjadi manusia kini sedang tak sadarkan diri setelah terjatuh dari atas tebing. Mira yang tahu identitas Arman pun berusaha untuk membunuhnya, namun karena kasihan melihat kondisi Arman, akhirnya dia mengurungkan niat tersebut dan berusaha menarik Arman ke atas tebing. Tak lama hewan luwak tersebut membawakan Arman sebajubah. Setelah itu dia juga membantu Mira membawa Arman naik ke atas tebing. Dan ketika sampai, Mira yang membangunkan Arman kembali syok karena melihat Arman akan berubah menjadi naga. Mira yang melihat sebuah sampan awalnya sempat berniat pergi. Namun karena tak tega melihat kondisi Arman, akhirnya dia membuatkan obat tradisional untuknya. Dengan rasa takut, Mira mengoleskannya ke luka badan Arman. Dia yang melihat Arman mengigau segera menyanyikan lagu tidur untuknya, dan hal ini membuat Arman nyenyak tidur sehingga Mira pun juga bisa beristirahat. Sementara di tempat lain terlihat Igor bersama pasukannya sedang melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Mira di tengah lautan yang dilapisi kabut yang tebal. Dan paginya, Mira sendiri yang baru bangun merasa senang ketika ada buah di dekatnya dan perapian yang telah menghangatkannya. Dia kemudian melihat Arman yang sedang menangkap ikan. Dan Mira yang penasaran apa alasan Arman bersikap seperti ini padanya pun akhirnya menanyakan pertanyaan tersebut kepada Arman. Lalu Arman pun menjawab dengan menceritakan kisah masa lalunya. Dahulu saat dia hanya hidup bersama ayahnya yang merupakan seekor naga juga, Arman menemukan sebuah peti yang terdampar dari laut. Ketika dibuka, peti itu berisi seperti wayang kulit dan Arman sendiri juga baru pertama kalinya melihat benda seperti ini. Arman membawanya pulang. Dia selalu memainkan mainan tersebut dan singkatnya pada suatu hari dia disuruh ayahnya untuk berubah menjadi naga. Tapi di sini Arman tak mau. Dia lebih memilih mengikuti hatinya untuk menjadi manusia utuh daripada seekor naga. Setelah itu dari Cakrawala muncul sebuah kapal yang menurunkan seorang pria yaitu kakeknya Igor yang berhasil membunuh ayah Arman. Karena itu Arman menjadi sangat marah dan akhirnya dia melompat dari tebing dan berubah menjadi seekor naga. Setelahnya Arman mulai memiliki kemampuan yang hanya dimiliki naga. Namun ini tak membuat Arman senang. Dia tetap ingin menjadi manusia lagi, tapi Arman tak tahu bagaimana caranya. Arman yang emosi kemudian berlari ke lorong gua yang sempit dan merubah dirinya menjadi naga. Bertahun-tahun dia berada di lorong sempit tersebut, namun pada suatu hari Arman merasa terpanggil dengan nyanyian ritual yang mana pada saat itu adalah hari pernikahan Mira dan Igor. Begitulah kisahnya. Arman lalu mengajak Mira ke sebuah pulau. Dia juga berpesan kepada Mira untuk selalu menunggu seseorang yang akan menyelamatkannya. Namun ini tak mudah karena yang para manusia lihat dari luar pulau hanyalah segumpal kabut tebal yang menutupi pulau tersebut. Mendengar hal itu, Mira kemudian memetik sebuah bunga dan melemparkannya ke laut. Dia berharap agar Igor ataupun siapapun pria di luar sana berhasil menemukan bunga tersebut dan membawa Mira kembali pulang. Setelahnya Mira berterima kasih kepada Arman karena dia telah menyelamatkan Mira bahkan merawatnya. Mira juga mengatakan jika itu adalah sebuah awal yang bagus sebab Arman sudah memiliki hati yang baik layaknya manusia. Selanjutnya Mira yang dalam masa penantian menunggu Igor datang bersedia mengajari Arman cara menjadi manusia. Mereka lalu mulai mengumpulkan barang-barang dari peti kapal yang terdampar. Mereka mencuci pakaian, bermain, dan tak terasa Mira mulai nyaman ada di sana. Di tengah hari Arman juga menunjukkan keahlian yang dimiliki naga yaitu melihat angin. Dan menurut Mbak Yan ini, dari sinilah benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Saat
malam keduanya menghabiskan waktu bersama. Di sini Mira memberi hadiah kepada Arman dan menjadikan hari ini sebagai hari ulang tahun Arman. Setelahnya Arman juga memberi Mira hadiah. Dia mengajak Mira ke tepi tebing dan saat Mira membuka matanya, dia melihat hadiah tersebut. Paginya Arman yang telah memiliki rasa kepada Mira berniat akan memberikan setangkai bunga untuknya. Namun semua itu tak terjadi karena naga yang ada di dalam diri Arman memberontak. Setelahnya kesalahpahaman pun terjadi. Arman yang melihat benda-benda yang Mira kumpulkan merasa telah dibohongi Mira. Dia menganggap Mira memanfaatkannya dan selama ini semua hal yang mereka lakukan Arman kira itu adalah kode-kode dari Mira untuk menarik perhatian orang di luar sana yang akan menyelamatkannya. Mira mencoba menjelaskan kepada Arman jika dia sudah salah paham, namun Arman tak mau mendengar. Dia lalu membuang hadiah pemberian Mira dan menyuruhnya pergi menggunakan perahu. Keesokan harinya dengan rasa sedih Mira meninggalkan pulau itu. Sementara Arman berusaha untuk mengendalikan dirinya agar tak berubah menjadi naga. Singkatnya, Mira telah berhasil ditemukan Igor dan pasukannya. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Mira dan Igor pun akan segera berlangsung. Sementara Arman kini terlihat hanya bisa terdiam bersama mainan wayang kulitnya. Di rumah, Mira diberi nasihat oleh ayahnya bahwa dia harus menikah dengan orang yang kau cintai dan rasakan serta percayai hatimu untuk melakukan itu. Mendengar hal tersebut, Mira jadi ingat kembali dengan kakaknya yang menolak perjodohan dengan Igor dengan alasan tak cinta. Selanjutnya Mira kembali diarak menggunakan perahu. Mira lalu memejamkan matanya dan saat semua orang memandangnya, Mira bangun sambil mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan seekor naga. Ya lublю дракона! Igor yang emosi dengan cepat menarik tali perahu tersebut. Namun Mira juga tak kalah pintar, dia segera melepaskan tali itu dan menyanyikan sebuah lagu pemanggil naga. Semua orang pun mulai panik melihat Mira yang terus menyanyikan lagu itu dengan lantang. Dan tak lama setelahnya, naga yang Mira tunggu kehadirannya datang dan Arman segera membawa Mira ke markasnya. Di sini sang ayah hanya tersenyum dengan keputusan anaknya. Igor yang marah berusaha menembak Arman, namun hal itu langsung dicegah oleh prajurit kerajaan. Singkatnya sampailah Arman di markasnya dan segera melemparkan Mira hingga terjatuh. Mira pun segera meraih kepala Arman lalu menciumnya. Kemudian dia juga mengatakan jika dirinya sekarang sudah terbiasa takut dengan naga. Berapapun jumlahnya itu, Mira akan tetap mencintai satu naga dan itu adalah Arman. Mira yang berlutut kemudian membiarkan Arman mengikuti kata hatinya. Dan yang terjadi adalah sang naga tunduk di hadapan Mira. Alur maju beberapa tahun setelahnya. Kini mereka telah memiliki anak dan terlihat Arman sedang mengakhiri dongengnya untuk menidurkan sang anak. Namun karena anak mereka tak kunjung tidur, akhirnya Mira yang menceritakan sebuah dongeng untuk anaknya sehingga dia tertidur dengan pulas. Lalu film ditutup dengan Arman yang membawa Mira ke suatu tempat dan memberinya jatah biologis. Dan film pun selesai.